Hey YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Cuma dikit sekarang. Karena Motomobi News itu punya format baru. Karena kita telat. Motomobi News setiap hari Kamis akan menyampaikan berita-berita menarik dari zaman dulu atau fitur-fitur, dan berita-berita update-nya akan ada di YouTube Shorts ya. Yang paling update-nya ada di sana. Nah, jadi Motomobi itu punya barang-barang seperti ini. Jadi kalau berminat, hubungi saja di bawah sini, Motomobi Goods. Nah, di sini kayak aparnya untuk pembunuh lithium, ya, fire killer gitu ya. Dan juga ada juga kaos-kaos seperti ini. Ada logo Motomobi tengkorak ini. Terus juga ada yang kayak gini-gini juga nih, kaos. Nah, main-main aja di situ. Nah, angkot gitu ya. Sekarang mungkin kalau di Jakarta sih udah mulai jarang angkot. Cuma kalau di Bandung masih ada, di Bogor juga masih ada. Tapi dulu-dulu itu mobil angkot tuh banyak sekali dan Mamang tidak menyangka akan ada sebanyak ini. Yang pertama, Daihatsu Hi-Jet 1000. Daihatsu Hi-Jet 1000 adalah mobil komersial berukuran compact yang multifungsi dan tangguh. Muncul di Indonesia pertama di tahun 84 dan penggunaannya beragam, mulai dari angkutan penumpang sampai barang. Termasuk si angkot ini, jadi si Hi-Jet ini jadiin angkot juga. Mesinnya itu 3 silinder 1000 cc atau tepatnya 993 cc, terkenal bandel dan tidak gampang rusak. Cuman kalau disuruh nanjak, keok. Perawatannya juga mudah dan irit BBM, menjadikan mobil ini ekonomis, makanya banyak yang suka. Yang penting sebetulnya kalau jadi angkot, spare partnya banyak dan murah, itu sih intinya. Yang kedua, Mitsubishi Jetstar. Nah, Jetstar juga dulu pernah dijadikan angkot, mungkin agak terlupakan karena kalah populernya sama si Daihatsu Hi-Jet 1000 yang tadi ya. Angkutan umum yang pakai mobil ini lebih banyak di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Ya, di Bandung juga jarang sih pakai Jetstar ini, jarang. Nah, kalau di kota Surabaya itu bukan angkot namanya, yaitu disebut Angguna. Bentuknya unik karena bukan pickup yang diberi atap, tapi double cabin. Mitsubishi Jetstar adalah bagian dari keluarga minicab, namun hanya dijual di Indonesia. Kata rumornya nih, isu-isunya dulu ya, mobil compact ini adalah hasil kolaborasi antara Daihatsu dan Mitsubishi waktu itu. Nama Jetstar sendiri berasal dari Hi-Jet dan Star, logo 3 berlian Mitsubishi yang menyerupai seperti bintang itu. Iya juga sih. Mesinnya sama seperti Hi-Jet 1000, yaitu Daihatsu CB20 berkapasitas 993 cc. Yang ketiga, Chevrolet Suburban. Kalau sekarang angkutan antar kota didominasi kendaraan berjuluk Elf, padahal bukan Isuzu. Tadi bilang apa? Isuzu. Tuh kan. Dulu Chevrolet Suburban jadi andalannya. Tanyakan ke orang tua tuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu lahirnya di tahun 60-an gitu ya. Apakah ada yang namanya Chevrolet Suburban? Atau kalau mereka bingung juga bilang aja Superban. Itu julukan yang biasa diberikan karena mengatakan Suburban cukup sulit. Nah, di era tahun 50-an hingga 60-an, Chevrolet meraja dengan minibusnya yang tangguh dan bertenaga. Populasinya banyak di Jawa. Di Sumatera bahkan mobil ini statusnya bus antar kota. Salah satu alasan kenapa mobil ini jadi angkutan umum adalah ukurannya tuh besar. Tipikal mobil Amrik, segalanya jadi besar. Memang juga besar. Mesinnya pun besar. Populasi Superban kemudian menurun karena datangnya mobil minibus Eropa yang bermesin diesel seperti Mercedes-Benz, karena ya kalau diesel itu lebih irit pada zaman dulu. Yang keempat, Morris Minor. Ini mungkin angkutan perkotaan zaman dulu yang populer hingga sekarang berkat film Sidul. Pernah lihat kan film Sidul? Basisnya adalah Austin Morris Minor 1000 dan punya cerita yang panjang, terutama di Jakarta. Bermesin 1000 cc, Minor dikenal tangguh waktu itu. Kenceng pula, bisa lari sampai 100 km per jam. Masuk ke Indonesia menjelang akhir di tahun 50-an. Ada yang digunakan untuk pribadi, ada juga yang digunakan untuk angkutan. Yang terakhir itu akrab disebut apa? Oplet. Jadi akhirnya viralnya si Oplet ini turun setelah Gubernur DKI era 70-an lah, yaitu Pak Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan mengurangi populasi Oplet.
Ya jadinya bukan cuma berkurang tapi hampir punah. Nah sekarang oplet Morris Minor malah menjadi incaran kolektor mobil. Untuk oplet ini sebetulnya ada cerita yang menarik tapi panjang, nanti akan kami buatkan sendiri deh. Ini yang keberapa jadinya? 6, 5. Selanjutnya Suzuki Carry. Nah ini nggak kalah nih sama Hijet sama si Jetstar. Bahkan ini sampai di tahun 2000-an tuh masih ada angkot pakai ini. Yang paling sulit tergantikan sih sebetulnya kalau Suzuki Carry ini. Jadi dulunya Suzuki Carry ini ya untuk sebagai lawannya Daihatsu Hijet lah, sebagai mobil yang bisa dijadikan angkot juga. Popularitasnya menanjak setelah ada muncul Carry Extra, menggantikan si Carry burung hantu yang depan itu kayak burung hantu. Mesinnya biasa aja, 4 silinder 1000 cc, yang penting irit dan yang penting juga nggak gampang rusak. Yang Jetstar, Hijet itu ketiga 3 silinder ya. Kalau yang Carry itu 4 silinder, itu hebatnya. Ini bahkan ya, Carry ini masih dipakai hingga sekarang. Bahkan ada yang nggak Carry aja, jadi ada generasi penerusnya yaitu Futura. Futura itu masih dipakai juga, cuman ini itu kan generasi Carry ya. Yaitu yang 1500 cc-nya. Bahkan menyumbangkan penjualan tertinggi untuk Suzuki di Indonesia. Selanjutnya, ini favorit Mamang, Isuzu Panther. Siapa yang nggak kenal Raja Diesel ini? Panther ini punya mesin kodenya C223, dikenal bandel dan tahan banting. Diisi solar, nggak solar busuk sih. Diisi solar subsidi aja nggak keberatan. Asal jangan diisi bensin ya janganlah. Ini juga yang membuat Panther sempat meraja di pasar angkutan perkotaan. Meski sekarang makin dikit karena digusur sama Suzuki Carry karena lebih simpel gitu ya. Karena maintenance-nya diesel sebetulnya kalau udah rusak, mahalnya. Cuman durability-nya juga oke gitu kalau udah dibetulin. Tapi para pengguna angkot Panther tidak akan lupa mobil ini pernah jaya memberikan setoran dan pernah menembus banjir di Jakarta. Ada cuplikan. Ini ada yang legend juga nih. Selanjutnya, Honda TN 360. Wah, kami pernah membahas mobil mungil yang ini nih. Honda TN 360 adalah mobil komersial buatan Honda yang juga melampungkan nama pabrikan Jepang ini. Harganya tuh murah, mudah dirawat, tidak rewel, menjadikan TN 360 cepat disukai oleh pasar di Indonesia terutama ya. Mobil ini hadir bukan hanya dalam bentuk pickup tapi juga angkutan penumpang. Nah, si Honda TN 360 ini didatangkan oleh PT Istana Motor Raya atau Imora, milik pengusaha Ang Kang Hu di era 1970-an. Nah, Honda TN ini jadi angkot terutama di wilayah Jawa Barat. Di Bandung juga pernah ada. Bahkan saking populernya, masyarakat setempat menyebut angkot ini sebagai Honda. Mau pada ke mana tuh? Naik Honda? Nah ini mungkin Anda pasti kenal Kijang. Siapa yang nggak kenal Kijang dari tahun 70-an sampai sekarang namanya masih dipakai. Apalagi dipakai di Toyota Kijang Innova Zenith. Gila ya bang. Sampai 4 kata loh. Iya, Kijang itu masih dibawa-bawa gitu. Nah dulu Kijang juga pernah jadi angkot. Saingannya Panther berbahan bakar bensin yang tiada duanya. Ini andalnya Toyota Kijang membuat mobil ini mudah untuk dioperasikan. Makanya banyak pengusaha angkutan umum memilih Kijang sebagai armada angkutan penumpang. Kijang digunakan sebagai angkot dari tahun 80-an hingga terakhir 80-an. Nah, pada generasi Kijang kapsul, chassisnya panjang seperti Panther. Nah, Kijang ini sebetulnya konsumsi BBM-nya nggak irit-irit amat. Cuman faktor ekonomisnya menjadi tinggi karena apa? Spare part-nya murah-murah. Ya, Mamang itu pakai Kijang Super, spare part-nya kayak angkot harganya. Nah, sekarang angkutan umum Kijang ya udah nggak ada lagi sih. Masa ada angkot pakai Kijang Zenith? Keren banget tuh. Ada geprok tuh. Cuman kami ini masih menduga Toyota mungkin nggak nyiapin Kijang Zenith atau apa. Yang disiapin adalah Kijang Rangga. Tapi bukan Kijang juga ya sekarang. Ya cukup Motomobi News kali ini. Kalau yang pendek-pendeknya nanti yang berita terupdate-nya akan ada di YouTube Short. Jangan lupa untuk tekan tanda jam selalu nggak bisa. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel nggak bisa. Subscribe channel Motomobi, Omobi, Mesmobi, berikut tanda loncengnya. Share juga video ini ke seluruh dunia, ke bapak lo, ke kakek lo. Enggak gitu ya.
Iya juga ke sepupu. Iya kan? Iya. Iya. Jangan lupa juga untuk membaca artikel kami di motomobilnews.id. Terima kasih telah menonton. Ayo, yang itu.